Tahukah kamu, jika seseorang berhasil mengurai gulungan DNA dalam tubuh manusia, helai DNA kita akan membentang hingga sekitar 16 miliar kilometer. Hei, coba hitung. Itu 2 kali jarak bumi ke Pluto loh. Dan itu bukan satu-satunya hal mengagumkan yang bisa dilakukan oleh tubuh kita. Triliunan koneksi saraf memberi daya pada ingatan kita tanpa henti. Menurut penelitian, setelah melihat 2.500 gambar selama 3 detik saja, kebanyakan orang dapat mengingat bahwa mereka pernah melihat gambar-gambar ini dengan akurasi 92%. Wow! Tubuh kita bersinar loh, memancarkan sejumlah kecil cahaya yang hampir tidak terlihat. Cahaya ini adalah produk dari reaksi biokimia yang terjadi dalam tubuh kita. Cahaya ini bisa makin terang dan redup sepanjang hari. Namun, meski cahaya ini terlihat, kita tidak bisa mendeteksinya dengan mata telanjang. Dari 1 hingga 2,7 kg dari berat badan kita terdiri dari bakteri. Dan dari 100 juta hingga 1 miliar bakteri dapat hidup hanya pada 1 gigi di mulut kita. Jadi, jangan lupa sikat gigi ya. Mustahil untuk mencicipi makanan tanpa air liur. Ini karena bahan kimia dalam makanan harus larut dalam air liur sebelum terdeteksi oleh indera perasa kita. Meski terdengar seperti mitos, makan terlalu banyak wortel memang bisa membuat kulit kita menjadi oranye. Wortel mengandung beta-karoten dalam jumlah yang tinggi. Ini adalah senyawa yang dapat menyebabkan karotenemia. Kalau ada terlalu banyak dalam aliran darah kita, senyawa ini akan menumpuk di bagian tubuh kita yang berkulit lebih tebal. Misalnya saja telapak kaki, lutut, siku, telapak tangan, dan bahkan area tertentu di sekitar hidung. Tapi jangan khawatir, kondisi ini tidak berbahaya. Kamu dapat dengan mudah mengatasinya dengan mengurangi konsumsi makanan yang mengandung beta-karoten. Otot dagu, yang secara ilmiah dikenal dengan nama otot mentalis, terlihat cukup unik, bikin aku ngerasa gimana gitu. Lihat saja tentakel-tentakel kecil yang menyeramkan ini. Tapi tetap, otot-otot ini memungkinkan kita untuk menghasilkan semua jenis ekspresi wajah yang melibatkan bibir, dagu, dan pipi. Dan ya, otot ini adalah dalang di balik keriput dan lekukan-lekukan pada kulit dagu kita. Itu karena otot-otot ini tidak menegang sendiri, tapi menarik kulit. Manusia dapat hidup tanpa beberapa organ dan tetap menjalani kehidupan yang normal. Tubuh manusia terdiri dari organ tunggal dan organ yang berpasangan. Dan terkait organ yang berpasangan ini, kita hanya membutuhkan salah satunya untuk bisa bertahan hidup. Usus kecil kita sebenarnya tidak sekecil itu. Usus ini lebih tinggi kalau disejajarkan dengan tubuh kita. Ukurannya sekitar 7 meter. Kornea, lapisan depan transparan di mata kita itu, tidak memiliki suplai darah. Kornea menerima oksigen langsung dari udara. Sidik jari yang menentukan identitas manusia terbentuk pada awal kehidupan, yaitu saat masih berupa embrio, 3 bulan setelah dikandung. Ngomong-ngomong, meskipun rusak parah, sidik jari cenderung tumbuh kembali ke pola aslinya. Semua orang terlahir dengan refleks menyelam. Refleks ini bisa aktif dan menghentikan fungsi tubuh jika seseorang tenggelam atau terendam di dalam air. Otak manusia sama sekali tidak mulus. Tapi kalau kamu memutuskan untuk meratakan semua kerutan yang ada, otak akan menjadi seukuran sarung bantal, tapi yang nggak berguna lagi. Bayi yang baru lahir hanya berkedip sekali atau 2 kali dalam 1 menit. Sebagai perbandingan, orang dewasa berkedip setidaknya 10 kali dalam waktu yang sama. Paru-paru kita adalah satu-satunya organ yang bisa mengapung di atas air. Ini karena paru-paru terdiri dari sekitar 300 juta struktur seperti balon yang disebut alveolus. Selain itu, meski kita sangat sehat, paru-paru kita tidak pernah sepenuhnya bebas kuman atau steril. Hidung kita adalah pahlawan super. Hidung adalah pemanas, penyaring, dan pelembab bagi tubuh kita. Organ ini dilapisi dengan cabang-cabang kecil seperti tulang yang disebut turbinat atau konka. Di dalamnya terdapat pembuluh darah yang mampu memanaskan udara dan sel goblet yang dapat membantu melembabkan udara. Selain itu, udara yang kita hirup akan disaring di hidung sebelum masuk ke paru-paru. Setiap kali kita makan sesuatu, kerongkongan kita yakni organ yang dilalui makanan untuk mencapai lambung, bergerak dalam serangkaian kontraksi seperti gelombang, mendorong makanan ke depan. Hal ini dikenal sebagai gerak peristaltik. Ada hubungan antara sistem pencernaan dan otak kita, namanya poros usus otak. Ini sebabnya stres atau masalah otak dapat memengaruhi cara tubuh kita mencerna makanan.
Meskipun cegukan biasanya tidak berbahaya dan sembuh dengan sendirinya setelah beberapa menit, namun cegukan tidaklah menyenangkan. Jadi kita mungkin harus tahu bahwa cegukan dapat terjadi karena perubahan suhu. Kepadatan otak kita meningkat sepanjang hidup kita. Itu karena munculnya koneksi saraf yang baru. Koneksi tersebut muncul karena struktur otak juga terus berubah. Kalau kamu tidak mau bersin, tekan kulit di pangkal hidung dengan jari-jarimu. Saat kamu melakukan ini, otakmu menerima sinyal alarm. Dengan segera otak mengerem semua proses lainnya termasuk refleks bersin. Ngomong-ngomong, penelitian telah menemukan bahwa bersin adalah cara hidung kita untuk mengatur ulang. Bersin meribut sel-sel yang melapisi bagian dalam hidung kita, yang disebut silia. Bagian otak kita yang bertanggung jawab atas penglihatan ada di bagian belakang kepala. Menariknya, sisi kanan otak mengontrol penglihatan di sisi kiri, dan sebaliknya. Kalau kamu berada di tempat yang bising, misalnya di klub atau di konser, supaya bisa mendengar temanmu dengan lebih baik, tutup saja telingamu, dorong tragus ke arah dalam telingamu. Tragus adalah tulang rawan berkulit yang menjorok di depan lubang telinga. Kemudian, arahkan telinga ini ke arah temanmu. Rata-rata, ketika seseorang mendengkur, suaranya tidak akan lebih keras dari 60 desibel. Itu sama kerasnya dengan percakapan biasa. Namun terkadang, tingkat kebisingannya bisa mencapai 80 desibel. Itu sama kerasnya dengan blender makanan yang sedang menyala. Sama seperti salamander yang menumbuhkan kembali ekornya, manusia mungkin dapat menggenerasi kartilago. Ini adalah benda seperti karet yang mengelilingi sendi kita. Para ilmuwan baru-baru ini menemukan bahwa kartilago atau tulang rawan dapat memperbaiki dirinya sendiri. Proses ini kemungkinan paling efektif terjadi pada pergelangan kaki, tidak terlalu efektif pada lutut, dan paling tidak efektif pada pinggul. Jika seseorang mengalami anosmia yang juga disebut buta aroma, dia tidak dapat membedakan dan mendeteksi bau. Mata kita tidak pernah berhenti bergerak saat menerima informasi visual. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melihat keseluruhan gambar. Gerakan-gerakan ini tidak disadari karena otak kita adalah editor video yang hebat. Otak menstabilkan gambar dan menghubungkan banyak fragmen menjadi satu video yang halus. Hati adalah satu-satunya organ manusia yang dapat beregenerasi sepenuhnya. Meskipun hanya 25% dari berat hati semula, organ ini dapat kembali ke ukuran penuhnya. Mulut terasa sakit saat makan nanas. Karena kita memakan buah ini balas memakanmu. Ya, semacam itulah kira-kira. Nanas adalah satu-satunya makanan yang diketahui mengandung bromin lain. Ini adalah enzim yang memecah protein. Untungnya, asam lambung kita tahu cara mengatasi enzim yang melawan ini. Kita juga punya bakteri yang dapat menghasilkan listrik yang hidup di usus kita. Bakteri ini mengeluarkan elektron yang menciptakan arus listrik kecil. Ini mungkin cara bakteri itu untuk menghasilkan energi. Deja vu bisa jadi sesuatu yang mirip seperti proses otak yang nge-lag. Ada sebuah teori yang menyatakan bahwa hal itu mungkin terjadi ketika otak kita memindahkan informasi dari satu bagian ke bagian lain. Jika ada penundaan sekecil apapun dalam proses tersebut, otak kita akan mendapatkan informasi yang sama dua kali. Dalam hal ini, otak akan memprosesnya sebagai peristiwa yang pernah terjadi. Mutasi gen DEC2 memungkinkan orang untuk tidur hanya beberapa jam dalam semalam dan tetap merasa baik-baik saja. Orang ini tidak merasa lelah dan tidak pernah bangun siang. Rata-rata orang-orang seperti ini bangun pada pukul 4 atau 5 pagi. Tidak lebih dari 5% dari populasi dunia yang memiliki kemampuan ini. Kamu mungkin mendengar letupan kecil di telinga atau bahkan merasa telingamu sakit saat berada di pesawat. Kamu bisa mengatasi masalah ini hanya dengan mengunyah permen karet. Hal ini akan membuka tuba Eustachius, saluran kecil yang menghubungkan tenggorokan dan telinga tengah. Membuka saluran ini akan membantu menyamakan tekanan di telinga dan mencegah letupan kecil itu. Kamu juga bisa menguap untuk membuka tuba Eustachius. Kaki kita cenderung menjadi lebih besar seiring berjalannya waktu, sama seperti hidung dan telinga. Saat manusia bertambah tua, ligamen dan tendon di kaki kita melemah. Hal ini membuat lengkungan di kaki menjadi lebih datar. Lantas, kaki pun menjadi lebih lebar dan lebih panjang.